tanggal 22 Juni tahun 2021, DKI Jakarta tepat berusia 494 tahun. DKI Jakarta sendiri adalah ibu kota negara Indonesia dan terdiri sekitar 10 juta penduduk. Berlokasi di Pulau Jawa, Jakarta berkembang sangat pesat hingga melibatkan banyak daerah yang disulap menjadi bagian kota dengan jalan raya yang besar dan banyaknya gedung-gedung pencakar langit. Tidak hanya itu, jalan untuk transportasi yang saling berintegrasi juga memberikan kesan metropolitan untuk kota ini. Kembali lagi di Progres Kembara. Saya Sevelina Marcella, di sini akan menemani Sobat Progresif untuk melihat dua sisi kota Jakarta. Kesan kota Jakarta yang maju dan modern akan sangat terasa ketika kita berjalan di daerah Sudirman ini. Kawasan ini pun mumpuni para pejalan kaki untuk berjalan di antara gedung-gedung dan perkantoran. Halo Kak, saya Sevelina Marcella dari Progres. Nama Kakak siapa? Jonathan Siandori. Sini saya izin bertanya ya, di balik kota Jakarta yang metropolitan megah gini, gimana tanggapan Kakak di sisi lain Jakarta yang kumuh gitu? Kalau pendapat saya itu kota Jakarta ini emang bagus, terus mewah, banyak gedung-gedung juga, tapi ada penduduk-penduduk yang terperosok gitu, yang kumuh itu. Pendapat saya itu kayak penduduk-penduduk yang di situ itu kayak dibantu oleh masyarakat, terus kayak dibantu, terus pokoknya ya biar kota Jakarta ini kayak kelihatannya bagus juga, biar nambah bagus lagi, biar nambah lebih baik lagi aja. Harapan Kakak untuk kota Jakarta sendiri itu kayak gimana ya? Harapan saya ya biar kota Jakarta ini lebih indah lagi, pokoknya biar nggak ada banjir lagi kalau setiap hujan, pokoknya jadi yang lebih baik dah kota Jakarta ini. Halo Kak, nama Kakak siapa ya? Elizabeth. Nama aku Sevelina Marcella dari LPM Progres. Di sini aku mau nanya pendapat Kakak. Jadi kan di Jakarta ini ada dua sisi berbeda nih, ada kota metropolitan, ada juga yang kumuh gitu Kak. Pendapat Kakak sama Jakarta yang masih kumuh dan tidak terawat itu kayak gimana ya Kak? Ya harusnya dari pemerintah sih meratakan kondisi perekonomian yang di Jakarta gitu. Kenapa ada orang-orang kumuh? Karena ya berarti belum ada lapangan pekerjaan buat mereka yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu kan. Dan kenapa kesenjangannya jauh gitu? Karena pendidikannya juga masih belum rata gitu. Banyak orang-orang yang belum bisa belajar dan guru juga. Jadi kayak banyak sih merambat ke berbagai tempat gitu. Jadi nggak cuma satu hal yang bisa dibenahi, tapi banyak hal yang harus dibenahi gitu sih. Oke. Harapan Kakak untuk kota Jakarta selanjutnya itu kayak gimana? Pertama sih kalau harapan sih aku lebih ke pendidikan sih, nggak cuma Jakarta sih, lebih tepatnya ke Indonesia, tapi fokusnya karena ibu kota dulu ya Jakarta, jadi memang harus pendidikannya dibenahi dulu gitu. Kita harus menyamaratakan semua orang harus bisa belajar dan guru-gurunya juga harus dibekali dengan ilmu yang sesuai dengan kemampuan murid-muridnya. Jadi ketika diberikan ilmu, murid-muridnya bisa menanggapi dengan benar gitu, jadi ilmunya bisa kepakai gitu di lapangan pekerjaan dengan baik dan benar. Bergeser 5,7 km ke arah timur, kita sampai di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Tepatnya di Jalan Pancoran Buntu 2, RT 06, RW 02. Pada Maret 2021, di daerah ini terjadi sengketa lahan oleh warga dan Pertamina yang berujung bentrok. Akibat dari kejadian tersebut, beberapa rumah terlihat rusak dan tidak layak dihuni.
Ketika saya sampai di sini, wajah megah Jakarta seketika sirna. Banyak puing-puing dan bangunan reot yang membuat saya berpikir, apakah ini wajah lain dari Jakarta? Halo Pak, boleh saya tanya namanya siapa Pak? Nama saya Sigit. Perkenalkan, nama saya Sevaliniana Marcella dari LPM Progress. Saya izin bertanya ya, Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Kurang lebihnya sih saya ada hampir 5 tahun di sini. Sebelumnya tinggal di mana Pak kalau boleh tahu? Sebelumnya saya tinggal di Pengadegan. Kenapa memilih merantau ke daerah sini gitu? Karena ya bisa kita lihat kondisi dari saya pun bisa dibilang lah yang namanya orang bertato itu nggak pasti kan pandangannya itu selalu negatif. Nah mungkin ya langkah pekerjaan inilah yang bisa aku lakukan di sini gitu untuk menafkahi anak sama istri. Profesi Bapak di sini sebagai apa? Sebagai pemulung dan di sini saya juga sebagai pemuda Pancoran juga. Keseharian Bapak di sini tuh apa aja Pak? Dan warga-warga di sini kesehariannya itu seperti apa? Teruntuk kesehariannya saya juga warga Pancoran juga di sini itu ya mayoritasnya semua pemulung di sini. Harapan Bapak untuk Jakarta ke depannya tuh gimana ya harapan? Kalau harapan aku sendiri ya mungkin pengennya bisa lebih baik lagi lah. Begitupun dari negara yang saat ini lagi melihat kondisi yang sangat buruk banget sekali kayak gini, ya paling bisanya harus bisa diperbaiki jauh lebih baik lagi. Itu aja sih. Perubahan signifikan yang Bapak dan warga rasakan ketika penggusuran ini tuh apa Pak? Kemungkinan dari perekonomian kita sudah jelas ya emang itu hampir mati kan, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan juga rasa ketakutan dari warga ini itu yang selalu jadi sekarang yang dirasakan sama warga gitu. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat, Suharyanti mengatakan ada 445 RW yang dinyatakan sebagai RW kumuh di Jakarta. Data itu bersumber dari data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2017. Dari 445 RW kumuh, hanya 200 RW yang akan ditata dengan konsep Community Action Plan atau CAP hingga 2022 nanti. Laju urbanisasi di Indonesia adalah salah satu penyebab adanya wilayah kumuh ini. Memandang bahwa Jakarta tempat beradu nasib, banyak orang merantau ke Jakarta namun minim skills. Alhasil, beberapa pendatang hanya bekerja di sektor informal yang pendapatannya tak sebanding dengan apa yang diimpikannya. Di Jakarta yang luas ini, yang katanya kota metropolitan, ternyata tetap memiliki sisi yang sama sekali jauh dari kata metropolitan. Dalam kota dengan banyak warna ini, semoga Jakarta bisa menjadi safe place untuk setiap orang yang singgah ke sini. Selamat ulang tahun Ibu Kota kita Jakarta. Salam pers mahasiswa. Jangan lupa nantikan konten LPM Progress lainnya di Instagram, podcast, dan YouTube. Dan jangan lupa nantikan Progress Kembara edisi lainnya. Sampai jumpa.